هيا على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة أكبر لا selaku dokter dan juga konsen karena kita bersama untuk lebih sehat sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum acara dimulai, izinkan kami membacakan susunan acara pada pagi ini. Marilah kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita masuki acara inti, yaitu kajian tematik dengan tema sehat menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, innal hamdalillah nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, jamaah subuh yang insyaallah akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tidak boleh segan-segan mengucap puji syukur kepada Allah, karena saat ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, iman dan Islam, sehingga kita bisa berkumpul di rumahnya Allah dan diberikan kekuatan dalam rangka kita thalabul ilmi. Hari ini kita sama-sama belajar bermunajat pada Allah, karena tidak ada putusnya yang namanya belajar ilmu, terutama kita di Islam. Bapak Ibu sekalian, salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau kita ditunjukkan mana hak dan mana yang batil. Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah hari yang luar biasa. Ini salah satu rentetan syiar saya ke seluruh Indonesia, ke masjid-masjid, ke majelis taklim, untuk menegakkan, untuk merubah mindset Bapak Ibu sekalian, untuk merubah stigma Bapak Ibu sekalian, yang sampai saat ini Indonesia adalah nomor kelima urutan di dunia, terutama penyakit diabetes. Kelima ini besar apa kecil? Sedunia. Masya Allah. Saya itu sebagai seorang dokter miris. Ternyata stigma kita selama ini, kenapa kok diabetes setiap tahun kita itu bertambah? Dan diperkirakan sampai 2045, yang katanya Indonesia Emas, ini insya Allah nggak akan pernah tercapai. Selama mindset masyarakat, selama mindset teman-teman saya yang di medis tidak akan merubah mindsetnya. Karena apa, kalau gurauannya anak-anak sekarang itu PW, posisi enak, nah gitu ya.
Kita juga sekarang harus agak keren-keren dikit biar nggak ketinggalan zaman. Karena posisinya enak, tinggal duduk, datang, pasien datang, kita resepin, selesai. Ternyata hanya orang-orang tertentu yang Allah rubah, Allah buka mindsetnya untuk belajar yang lebih dalam. Maka dari itu kalau kita buka surat 13, Ar-Ra'd ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kata Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah hambanya kecuali hambanya merubah dulu apa yang ada dalam dirinya. Jadi kalau ada masalah tidak perlu nyari jalan keluar. Kalau ada masalah itu yang dicari sekarang harus jalan ke dalam. Itu sudah mindset yang kurang tepat. Kedua, mindset apa yang harus saya luruskan? Mindset tentang, mungkin pernah dengar ya Bapak sekalian, yang namanya penyakit hipertensi, katanya selama ini ya, itu harus minum obat seumur hidup. Itu yang mindset kita di bawah sadar kita. Sehingga siapapun di sini yang hadir, hipertensi, memang ada turunan. Hipertensi harus minum obat seumur hidup. Mau minum obat seumur hidup? Masih banyak cemilan yang enak-enak. Diabetes tidak bisa disembuhkan, cuma bisa dikontrol. Dan itu sudah saya buktikan. Sekarang zamannya medsos ya yang luar biasa. Kalau ada dokter-dokter spesialis, subspesialis, dia itu di medsos, saya coba masuk. Saya tanya, dok, penyakit gula itu bisa sembuh nggak? Nggak ada yang bisa sembuh. Sampai saya pernah ada dokter dari Aceh ya, dokter perempuan dari Aceh, syar'i banget dia. Dia bilang kalau sampai ada yang bilang diabetes sembuh, berarti itu namanya pembohongan publik. Sampai begitunya. Saya ngelus dada aja. Saya selalu mengingatkan pada saudara-saudara kita yang ada di luar. Mau punya ilmu apapun, ilmu kedokteran, ilmu teknik, ilmu marketing, ilmu bisnis, tolong, saya selalu bilang, relate-kan artinya itu korelasikan dengan dua pegangan hidup kita kalau muslim. Apa? Al-Quran dan hadis. Kita bahas pelan-pelan. Hipertensi harus minum obat seumur hidup. Diabetes tidak bisa disembuhkan. Ya. Padahal ada hadis muslim, nomor hadis itu 2000 anaknya. Iya bapaknya ngalah gitu ya. Sabar nggih. Non, alhamdulillah kalau ditubasaken betul. Kurang. Jadi kita itu harus tahu membuka dulu. Dari hadis saja kita sudah lepas stigma itu. Bahwa semua penyakit apapun bisa sembuh kecuali tua. Ya. Saya tuh miris, Bapak Ibu sekalian. Ada pasien-pasien saya datang sampai nangis karena waktu dicek gula darahnya tinggi. Karena dia dengar bahwa diabetes nggak bisa sembuh, cuma bisa dikontrol. Gara-gara itu datang ke saya itu saya belum kenal, dia pasien baru nangis. Loh Bu, sebentar, Ibu kenapa nangis di depan saya? Saya tuh sedih Pak Dokter, anak-anak saya masih kecil-kecil. Terus hubungannya sama saya apa? Saya dicek, saya diabetes Pak Dokter. Kan katanya diabetes nggak bisa sembuh. Terus anak saya siapa yang rumah Pak Dokter? Ya jenengan. Akhirnya saya jelaskan. Kemudian saya jelaskan, dia itu semangat lagi. Insya Allah saya bantu. 4 bulan beliau saya bantu dengan terapi jari dan nutrisi atas izin Allah sembuh. Sudah bisa makan sembarang mana. Yang penting tidak berlebihan. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin, Asy-Syu'ara ayat 79. Jadi semua di dunia ini Allah ciptakan buat kita. Baik makanan, minuman. Tapi katanya Allah digarisbawahi. Ini diingat-ingat ya di surat Al-A'raf ayat 31. Wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, katanya. Makan dan minumlah,
Tapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak suka yang berlebihan. Semua sudah diatur. Saya sabar nunggu, nggak apa-apa. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian juga sabar. Ada dua kenikmatan yang manusia itu sering tertipu. Itu hadis Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nikmatani magbun fihi ma katsiran minan anas as-sohatu wal farugh. Ada dua kenikmatan yang manusia sering tertipu, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kadang-kadang sibuk dengan pekerjaannya. Intinya dua nikmat ini, kita ini masih mumpung sehat, bisa sujud, bisa ruku. Ada waktu, silakan kita tingkatkan ketakwaan kita pada Allah. Kita lakukan ibadah pada Allah sebelum datangnya sakit. Lek wis sakit ke masjid males. Boyokku loro, enggak iso nekuk. Sikilku enggak iso sujud. Aturan Allah. Sebenarnya aturan Allah, aturan baginda Rasul bersama. Kalau kita bicara masalah sehat aturan Allah atau aturan baginda Rasulullah SAW, ada 3 yang harus kita perhatikan. Sehat fisik, sehat jiwa, sehat sosial, ditambah lagi 1, sehat spiritual. Ya. Kepingin kan sama keluarga kumpul kan? Seperti ini? Enak. Tahu ini? Beliau sakit, Pak. Akhirnya dipundut sama Allah. Sakitnya apa? Diabetes. Jadi diabetes itu jangan dikira baik-baik saja. Ingat, pulang dari sini nanti kalau aku kok sering mari mangan kok ngantuk ya. Kok sering lelah ya, mudah lelah. Bengi biasanya malam kencing 1 kali, kok kencing ping 3, ping 4. Hati-hati. Baru makan, wis lapar lagi. Jadi haus terus, hati-hati. Wis nggak ada salahnya Bapak Ibu sekalian dicek laboratorium. Lebih baik cepat ketahuan daripada sudah terjadi komplikasi. Karena diabetes itu komplikasinya luar biasa. Dan sampai saat ini pun pasien-pasien saya diabetes itu ribuan. Saya tanya, beliau nggak mangkir, beliau minum obat rajin. Saya itu minum obat dok rajin, saya rajin kontrol. Tapi kok setiap tahun dikasih hadiah, bonus. Apa? Keluhannya tambah. Kalau kita bicara orang bodoh lah ya, otomatis kalau rajin minum obat, rajin kontrol, harusnya gimana? Sehat, sembuh. Ini enggak. Dan rata-rata yang datang ke saya itu paling minimal dia diabetesnya sudah 5 tahun. Ada yang kiai dari Malang itu sudah 36 tahun. Dan sudah pasang ring 8. Ngeri kan? Hati-hati. Kalau kakinya sudah mulai terasa kesemutan, keringgingan, kebas, wis cepat dicek mawon. Ternyata evaluasi saya, mereka rajin minum obat tidak menyelesaikan. Gula darah tinggi itu akibatnya saja. Penyebab utamanya itu mungkin pernah dengar namanya resistensi insulin. Kok ngomongnya dokter kok ngelip ya? Aku nggak ngerti. Apa sih? Itu makanan apa sih? Jadi begini. Kita ini kalau mau sehat, kita ini manusia apa enggak? Manusia. Kalau kita manusia, ada yang mencipta enggak? Ada. Kira-kira yang mencipta kita itu punya aturan enggak dalam tubuh kita? Punya.
handphone. Bapak saya yakin punya handphone semua. Handphone itu ada yang mencipta enggak? Ada. Yang mencipta punya aturan enggak ke handphone? Punya. Kira-kira kita ngikuti aturan handphone enggak? Ngikuti aturan handphone enggak? Kalau mau nyalakan, ngikuti enggak? Kalau enggak ngikuti, rusak. Saya mau nyalakan handphone lah. Kan nyalain aturan. Kira-kira handphonenya rusak enggak? Rusak. Manusia supaya sehat harus mengikuti aturannya Allah. Apa aturannya Allah? Satu, bisa dicatat. Ini luar biasa. Nanti di-share ke cucu, anak, cucu di-share. Ini untuk share. Aturannya Allah yang pertama itu, Allah itu waktu menciptakan kita, Allah itu menyematkan tubuh kita itu dikasih kurang lebih 60 sampai 100 triliun sel. Ini nggak main-main loh, triliun sel. Ini bukan uang ya, uang yang triliunan enggak. Sel. Sel itu dalam tubuh kita makhluk hidup terkecil. Saya bisa bicara, saya bisa gerak, bisa sholat tadi. Itu gerakannya sel. Jadi yang menggerakkan itu sel. Sel dalam tubuh kita, kalau kumpul, ada miliaran kumpul, misalnya manusia ini miliar kumpul, itu jadi organ. Organ itu apa sih dok? Organ itu kumpulan sel bermiliar-miliar. Contohnya organ itu jantung, liver, ginjal, terus apa lagi? Hati, itu organ. Nah, organ itu kumpulan dari miliaran sel. Nah kalau sampai organ itu sakit, kena penyakit, berarti selnya ada yang sakit. Begitu logikanya. Nah sel karena makhluk hidup, berarti butuh makan. Bukan kita aja yang butuh makan. Sel itu karena makhluk hidup dalam tubuh kita itu butuh makan. Sel nggak mau mati loh Pak, Bapak Ibu sekalian, nggak mau mati. Makanannya sel apa? Nah ini harus yuk kita pahami. Makanan sel itu dikodratkan sama Allah. Nomor satu, pertama kali makanan sel itu adalah gula. Maka dari itu kalau ada siapapun yang bilang hati-hati tanda-tanda ini gula loh, ojo mangan gula, nggak ngerti. Siapapun yang bilang gula itu makanya sel. Makanya di ruang itu ada yang orang diet-diet supaya cepat kurus. Nggak makan karbohidrat sama sekali. Nggak makan nasi, nggak makan kentang, nggak makan ubi. Karbohidrat no. Itu berarti nyalai aturannya Allah. Suatu ketika pasti sakit. Paham? Makan gula, makan aja tidak apa-apa. Tapi secukupnya. Nah, kenapa orang-orang yang tidak makan karbohidrat, nggak makan gula, pasti dietnya cepat kurus? Karena kalau sel nggak makan gula, loh kok makan aku nggak ada, aku kalau nggak makan ini bisa mati. Sel nggak mau mati Pak. Sel itu pinter, punya mulut, punya telinga. Akhirnya sel itu apa yang dimakan? Yang dimakan kalau gula nggak ada, yang dimakan itu asam lemak. Tahu? Maka dari itu kalau Bapak Ibu sekalian kepingin cepat kurus, ojo makan sego, ubi, kentang, jangan makan. Karbohidrat no. Gue lah cepat kurus. Tapi kira-kira 5 tahun ya muncul penyakit-penyakit yang ngeri-ngeri. Begitu. Itu yang nggak dipelajari sampai tingkat dalam. Nah, itulah makanan dari sel, karena sel itu makhluk hidup terkecil dalam tubuh kita. Paham ya? Nah, yang kedua aturannya Allah apa? Allah menyematkan, karena Allah menyematkan sel, makhluk hidup terkecil butuh makan, Allah itu menyediakan dapurnya sel. Apa dapurnya sel? Dapurnya sel itu lambung. Jadi lambung itu dapurnya tubuh. Sel itu makan, semua dapat dari dapurnya. Mana? Lambung. Ya. Maka dari itu sampai keluar hadis Al-Hafidz As-Suyuti rahimahullah dalam kitab Tuqman, ya.
itu bilang sumbernya segala penyakit adalah jeleknya al-barada. Jeleknya al-barada adalah jeleknya pencernaan. Tafsirnya yang bisa mencerna dalam tubuh kita itu hanya lambung. Maka dari itu lambung jangan sering disia-siakan. Lambung jangan dizolimi. Kok bisa dok? Sering dolimi lambung seperti apa? Sibuk kerja, sibuk jahit, sibuk nyulam, waktunya udah kerucuk-kerucuk, engko ae sithik engkas ae. Mangan engko ae, ditunda-tunda makan. Ingat ya, nggak boleh nunda makan. Berarti nyalahi aturan Allah. Yang kedua apa? Nggak ilik umur, wis usia, tetap senangan makan pedes-pedes. Ayo kon, sadar kon. Dok, saya kalau nggak makan pedas nggak selera, nggak gairah. Dia umur piro? Saya umur piro? Sadaro. Masalahnya yang jarang sadar itu Pak, saya jujur karena saya udah lama ya praktek. Yang nggak sadar itu biasanya ras terkuat di dunia. Siapa? Perempuan. Iya, itu nggak sadar Pak. Dok, saya itu kalau nggak lombok 10 nggak enak makan itu. Akhirnya saya gampang. Sudah nggak apa-apa, makan aja. Kalau lek loro balik ning aku. Enak kan? Toh saya ngerasa loro jenengan. Loh kok saya begitu kan? Kan sudah saya bilang nih, ojo makan pedes. Ayo diperbaiki lambungnya. Nanti kok wis enak, wis waras, kurang lebih 3-4 bulan makan lagi enggak apa-apa. Yang ketiga apa? Yang membuat lambung bermasalah. Suka makan asem-asem. Enggak 1, 3. Sholat maghrib waktu sholat Allahu Akbar. Uji ono udang goreng sebelah udah mau yo. Habis sholat udang goreng. Diatur ya. Jadi kita mulai berlatih supaya tetap sehat itu di bulan Sa'ban ini. Di bulan Sa'ban ini bulan latihan kita untuk tidak suka ngemil. Wis jam 6 makan, ojo ngemil-ngemil maneh. Lek pengen ngemil buah labu kuning, waluh. Waluh itu cemilan kesukaannya baginda Rasul. Ternyata kita teliti waluh itu nutrisinya banyak, baik vitamin, mineralnya banyak. Waluh dikukus. Jadi di rumah paling tidak sedia waluh, ya. Nanti istri-istrinya suruh beli. Atau di sini ada waluh, Pak, dijual nanti. Ada. Oh, di pasar. Atau pasarnya bawa pulang ke rumah. Terus yang kelima, tadi apa aja? 1, nggak boleh nunda makan. Kedua, pedes-pedes. Ketiga, keempat, gorengan. Pinter. Jadi harus gitu. Kalau nggak saya ulang nggak ngerti. Keluar dari pintu itu nggak ngerti. Lali. Oh, mau apa ya sekarang? Yang kelima, untuk bapak-bapak, kopi jangan berlebihan. Maksimal sehari 2 kali, pagi dan sore. Saya ini pecinta kopi, Pak. Tapi karena saya tahu ilmu ini, saya akhirnya jadi 2, pagi waktu kerja sama sore habis sholat asar. Paham ya? Karena kopi berlebihan itu kafeinnya mengganggu lambung. Paham? Keenam apa kira-kira? Minuman-minuman bersoda dan termasuk alkohol. Ayo sadar mulai sekarang, sadarlah. Di kulkas-kulkas itu banyak. Ngeri. Pasien saya, ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, umur 10 tahun, wis diabetes. Pasien saya SMP kelas 2 cuci darah. Ngeri kan? Sekarang anak-anak kita loh, hati-hati loh ya. Cucu-cucu kita itu, ya, mudah-mudahan sekalian hati-hati. Jangan biasakan beli-beli di luar tempat. Apalagi sekarang jajan-jajanan mereka itu cemilannya ada pengawet, perasa, dan pewarna. Itu juga bukan makanan manusia. Paham? Dari sini kira-kira paham nggak? Oke, yuk kita lanjut. Prinsip makanan yang sehat menurut baginda Rasul. Yang pasti 1 harus halal.
Yang kedua apa? Bukan hanya halal, thayyib. Thayyib itu artinya itu makanan ini baik dan bergizi. Supaya tahu makanan itu baik dan bergizi, ikuti aturannya Rasul sesuai aturannya Allah. Apa? Makanlah makanan manusia. Ayo kon, guyu saja, ayo. Kita selama ini nggak tahu. Maka dari itu ilmu itu penting. Hari ini ngaji luar biasa. Nanti di-share ke saudara. Makanan manusia itu, makanan yang masuk mulut kita bisa dipecah di lambung, terus bisa diangkut lewat pembuluh darah, dan bisa dimakan sel. Tuh, itu makanan manusia. Bisa sampai ke sel. Loh, terus kalau yang bukan makanan manusia apa, Dok? Dicatat. Creamer. Hati lo ya. Beli kopi-kopi sasetan, harusnya kopi warnanya apa? Hitam. Warna kopi kecoklatan. Creamer. Maka dari itu gurih. Paham? Itu bukan makanan manusia. Yang kedua, siapa yang suka makan roti? Kue-kue. Enggak harus kakak. Roti itu kan ada margarinnya. Margarin itu bukan makanan manusia. Ayo kon. Waktu saya ngasih kajian di Surabaya, aduh dok, ya apa dok? Sholat tobat pulang. Dia penjual roti bakery yang dipakai margarin. Sudah berapa orang yang kira-kira kena kanker gara-gara margarin, meninggal, nanti akan dipertanggungjawabkan. Malaikat stop dulu, saya pengen masuk surga. Saya lo meninggal gara-gara makan rotinya ibu itu loh. Ayo kon. Terus gantinya margarin apa? Gantinya margarin butter. Butter itu mahal. Ya enggak? Terus gantinya supaya enggak mahal, Dok, minyak zaitun. Mending lah. Jadi kalau buat roti pakai minyak zaitun, gantinya margarin. Hati-hati. Itu yang pertama. Yang kedua saya ingatkan ibu-ibu sekalian, kalau yang bikin roti jangan memakai telur putih dan kuningnya, campur jangan. Kalau mau pakai putih, putih aja. Kalau mau pakai kuning, kuning aja. Ternyata gara-gara telur, konsep yang saya pakai ini meledak di Indonesia, terutama di Jakarta. Semua pada protes. Dokter, profesor yang sekolahnya di luar negeri. Kan waktu itu kan tim kita bilang, hati-hati makan dadar telur bisa jadi kanker. Dok, saya makan dadar telur sejak kecil, meskipun tidak sering, tapi kok nggak kanker? Tunggu tanggal mainnya. Kita lihat, telur itu Allah beli ke kita, diberikan Allah ya telur, itu kuning sama putih nyatu apa bisa? Bisa. Tujuannya Allah supaya pada waktu masak juga bisa. Setelah kita teliti, ternyata di kuning telur itu ada kandungannya biotin. Biotin. Bukan biotin ya, biotin. Biotin itu vitamin B7. Fungsinya untuk membantu metabolisme tubuh yang ada di mitokondria sel tubuh kita. Merubah namanya asetil CoA menjadi asam pirufat. Gak usah diingat kalau itu ya, nanti ngeluh sederhana. Asetil CoA menjadi asam pirufat. Kalau nggak ada biotin ini nggak terjadi, Pak. Sehingga kita nggak punya energi, lemas aja, nggak ada tenaga. Ya. Kalau di putih telur ada kandungnya avidin namanya, kandungannya avidin. Nah, kalau ini mentahnya dicampur, ternyata biotin itu langsung diikat sama avidin putih telur itu 8 kaki. Dia akhirnya kan biotinnya kurang. Macet metabolismenya. Paham? Terus caranya gimana, Dok? Waktu mau dadar telur, pisahkan kuning sama putihnya. Kocok masing-masing. Masukkan dulu, matikan avidinnya. Jadi masukkan putihnya dulu. Kalau putihnya sudah memutih, menggumpal, baru kuningnya masukkan. Paham ya? Oh ya. Yang benar, diceplok benar. Direbus benar. Jadi saya ini ngajarin kalau mau dadar telur.
Saya tuh kalau ke Jakarta tiap bulan saya tuh ngasih ke ibu-ibu ya, ada bapak-bapak. Saya siar ilmu ini sambil saya ngajari caranya masak yang benar. Ingat, penyakit itu datangnya dari pola makan, gaya hidup, pola pikir, dan cara masak yang benar. Ya, dok, suamiku tak masak nang omah, nggak pernah beli di luar. Kok diabetes? Yo, hati-hati, ada yang salah. Tapi kok kanker yo, ada yang salah. Mungkin bendino masak dadar telur terus. Wis salah masak bendino. Yang kedua, pada waktu jenengan masak ya, saya ini gara-gara belajar lagi ilmu ini, saya itu tiap pagi sama istri saya masak berdua, romantis. Ya, masakan manusia, masakan sehat. Jadi boleh pakai garam. Kalau sampai masak yang ada kandungannya protein, misalnya ayam atau daging, tahu, tempe, jenengan kalau mau masukin gula biar gurih, boleh. Tapi masukin gula itu pada waktu sudah kompor dimatikan. Suhunya turun, suhu di 70 derajat. Jangan pada waktu panas itu kompor nyala, gulanya dimasukkan. Hati-hati, menyebabkan kanker. Paham? Nah, ojo paham. Keluar dari sini gak ngerti. Mau opo yo? Materi ini kakek. Ya, terus siapa yang suka kicap manis? Enak itu bukan makanan manusia ternyata. Saya ini pecinta kecap, pecinta. Mungkin sejak dalam kandungan. Setelah ngerti ini, saya tidak makan sama sekali. Kan kepingin sehat saya. Saus tiram. Ayo, masakku, roiku, tutuli, terus kaldu-kaldu gitu. Ayo, itu olahan, bukan makanan manusia. Sudah di dapur pakai garam sama gula, itu gurih, enak. Maka dari itu, semua yang bukan makanan manusia ternyata gurih-gurih, ya kan? Enak, nggak sadar gurih. Nggak moro-moro, jeblung, kok ono benjolan ya? Aduh, saya kasihan. Maka dari itu saya hadir di sini, saya kasih tahu yang di dapur. Ya, nanti kalau waduh, mambengi buru tuku taruh aja. Taruh buat kenang-kenangan. Kalau dulu itu sering makan yang saya sebutkan tadi. Saya juga gitu, enggak apa-apa. Paham ya? Toyib itu artinya begitu, makan makanan manusia dan bergizi. Yang ketiga apa? Makan secukupnya. Yang saya bilang tadi. Di surat Al-A'raf ayat 31, nggak boleh berlebihan. Terus yang keempat, menerapkan pola makan sepertiga lambung. Ini ada hadisnya. Katanya baginda Rasul itu kita itu makan waktu lapar, berhenti sebelum kenyang. Sepertiga lambung itu makanan, sepertiga atasnya adalah air, sepertiga lagi udara, biarkan kosong supaya lambung itu bisa mencerna. Nah, tadi aturannya Allah yang kedua kan lambung. Lambung itu sama Allah disempatkan supaya bisa mencerna makanan kita makan, pH-nya itu asam banget. Jadi pH 1 sampai 3 asam. Loh sekarang orang-orang masyarakat mungkin ada di sini. Dari muka-mukanya saya kelihatan yang suka minum-minum lambung, obat lambung. Apalagi sekarang mau puasa. Minumlah 2 butir sebelum buka, 2 butir sebelum sahur. Itu ngerusak, nggak boleh Bu. Lambung itu wajib asam, yang penting tidak berlebihan. Lambung kalau nggak asam, dinetralkan, nyalai aturan Allah. Ya, apalagi beliau yang di luar itu obat-obat, habis minum itu langsung enak. Oh kok perutku kembung yo, begah yo, terus tuh iki diminum enak waras. Jadi sudah bikin kesalahan sama Allah.
tinggal tunggu mainnya. Nah, saya sekarang nggak pakai obat-obatan, saya menggunakan herbal nutrisi. Apa yang saya bikin bahan-bahannya itu? Satu, pisang, pati resistennya. Yang kedua, labu kuning, walu. Ketiga, dedek, katul. Yang saya pakai itu. Terus keempat apa? Oat. Kelima apa? Teh hijau. Keenam apa? Teh hitam. Ketujuh apa? Bunga rosella. Kedelapan, daun rosemary. Kesembilan, kolagen sapi halal, satu-satunya se-Asia Tenggara nggak ada yang punya. Itu bahan-bahan yang saya gunakan herbalnya. Dan ini kita beli dari petani saudara-saudara kita yang ada di lereng gunung. Mereka ini sudah banyak jual tanahnya. Karena hasilnya itu dibeli nggak sesuai dengan biaya operasional. Akhirnya dijual. Setelah ketemu kita, mereka bisa tersenyum, senang gitu. Ya, hati-hati. Maka dari tadi saya bilang, buat cemilan di rumah, beli persiapan walu, ya, atau labu kuning. Baik. Nah, ini tadi hampir sudah saya jelaskan ya, pola makan secukupnya, jangan tiup makanan pas saat panas. Saya masih lihat mbak-mbak itu ngomong cucunya masih balita, gendong, dipakani mas pan. Ya Allah ya Rabbi karimi kulitan tunuban amin kubri kepala. Itu jenengan niup itu CO2 yang dikeluarkan, racun. Jika ada putune, jadi sayang putune. Tapi putune dikasih racun. Jangan ditiup. Biarkan kan kena udara, diiur begini. Ya, baginda Rasul kalau masih panas dibiarkan dulu. Dan makan itu harus perlahan, ojo ke susu. Buru dikai, gak sak 2 menit entek. Itu nggak dikunyah, dilak langsung. Kasihan lambungnya. Paham ya? Ini kira-kira saya mulai dari A sampai Z tadi sampai sekarang manfaat nggak saya? Dispepsia itu adalah kalau rasanya lambung itu begah, kembung, nggak enak. Itu namanya dispepsia. Dispepsia ada dibagi 2, ada organik dan fungsional. Yang organik itu lambungnya berarti sudah luka. Lambungnya sudah kelebihan asamnya, itu nggak boleh. Maka dari itu mungkin di tetangga pernah isu ketemu, siang ketemu, sore jadinya masuk rumah sakit. Kalau asam lambung berlebihan, yang disebut sekarang nama kerennya itu GERD, GERD, ya saya jelaskan, GERD, GERD. Kadang-kadang ada pasien, dok saya kena GERD. GERD bu, ya itu dok GERD itu, bukan GERD bu. Jadi GERD itu asam lambung ada, tapi berlebihan. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kalau lihat-lihat medsos, disuruh minum-minum pagi, lemon, ditambah air hangat, bullshit, ini menjerumuskan sampean. Ya, sendok teh, ya, nyari kunyit dibersihkan setengah siung, geprek, prek, masukkan aduk, minum dikit-dikit, insya Allah hilang. Daripada beli obat-obat itu. Paham? Itu untuk awal sementara. Nanti kelanjutannya gimana dok supaya lambung saya? Tinggal WA dokter Edi. Nah, gampang. Saya kasih lanjutannya labu kuning, pati resisten pisang, nah, sama alga atau ganggang. Itu ya. Coba dilihat kalau yang bisa kelihatan. Gara-gara lambung, gastritis itu adalah infeksi. Ulkus itu luka. Itu gara-gara itu GERD bisa terjadi. Di konsep saya ini ada lambung sumbernya penyakit, ada penyakit. Selama ini pengobatannya itu di penyakitnya aja kan. Lambungnya nggak diperbaiki kan. Hilang sembuh kumat maneh. Hilang sembuh kumat maneh. Kalau saya pengobatannya ini karena mengobati, mengembalikan aturan tubuh ke aturan Allah, berarti dimulai dari lambungnya sebagai hulunya penyakit.
Dan atas izin Allah banyak kesembuhan. Dari sini paham ya? Siapa yang punya lambung? Oh, saya enggak, loh, kok sampai enggak gelung lambung gitu? Lambung itu punya, tapi penyakitnya jangan mau. Nah ini ya, ada dua, kalau kita ingin sehat, ikut aturan Allah sehingga pencernaan kita jadi bagus, sistem sirkulasi darah kita juga bagus. Insya Allah sehat. Nah ini loh, ini dari liver, nggak ono, Allah ngasih yang jelek itu nggak ada. Semua bagus. Cuma nggak ngerti aja kan Pak, karena sudah di stigma. Termasuk kayak tadi saya bilang, hipertensi harus minum obat seumur hidup itu. Sekarang lepas semua. Kolesterol itu baik semua. Kalau berlebihan jadi jelek. Ya. Pastikan tubuh cukup istirahat, ya. Pastikan. Wis aja keluyuran, nek wis usia ku cok seneng keluyuran. Akeh jikir. Dan anak nom-nom. Terus selalu berpikir positif dan banyak bersyukur. Saya jujur, Pak, kalau saya diuji Allah apapun saya bersyukur. Saya pernah tahun lalu itu kan mungkin pernah Bapak Ibu sekalian ini nggak ditekuk nggak bisa balik, namanya trigger finger, balik harus digini kan. Saya waktu itu jari manis saya kiri gini nggak bisa balik. Alhamdulillah ya Allah, masih satu jari dari 10 ini yang kau uji buat gitu. Coba KB opo harus bersyukur. Saya biarkan Pak, nggak saya obati. Saya cuma makan makanan manusia aja. 3 bulan baru sembuh. Itu berarti ada infeksi di fasia. Fasia itu yang menyelubungi otot di sini. Itu infeksi meradang. Jadi jenengan nggak iso balik, harus dipaksa gitu. Nah, nggak apa-apa. Syukuri, makanya saya bilang, dok aku kena jantung, dok nyukuri aja. Sampean punya mata kan? Allah kasih mata kan, datang ke sini masih bisa melihat kan, syukuri. Jadi nikmat Allah itu nggak bisa dihitung kan, nggak bisa. Ya, yang terakhir nomor 6 berjemur. Jam berapa?